Bagaimana sikap orang tua yang melihat anak-anaknya belum pada menikah, bahkan mungkin tidak tertarik menikah ya, tiap hari kerja asik ngumpulin duit, duit banyak, tapi nggak tertarik untuk menikah. Orang tua resah, bingung, bagaimana sikapnya? Maka yang terbaik, orang tua jangan langsung menonjok, menuduh, kemudian, ngomong ke di depan saudara-saudaranya, tetapi dia punya privasi, orang tua harus mengajak dia, eee, ngomong di luar rumah, ngomong-ngomong santai dan lain sebagainya, jangan terlalu tendensius. Nah, itu caranya ya. Di antaranya apa yang sedang dihadapi, kira-kira apa, sampai, orang tuanya, ibunya atau bapaknya atau saudara benar-benar menjadi tong, tempat untuk curhat. Nah, dari situ nanti persoalan jodohnya akan lebih mudah. Karena mengatasi jodoh terhadap anak-anak kita yang belum dapat jodoh itu hati-hati, bisa sensitif, bisa mudah marah, bisa tersinggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat keluarga, apa kabar? Mudah-mudahan hari ini kalian diberkahi oleh Allah berupa kesehatan, pikiran-pikiran yang sehat, impian yang terus menyala. Nah, ini Abi kali ini mau, membicarakan tentang, bagaimana sikap orang tua yang seharusnya ketika melihat anak-anaknya di usia yang sudah saatnya atau kelewat gitu kan, itu belum menikah. Nah, ini tentu banyak dialami. Kadang-kadang yang bersangkutan, anak kita atau anaknya itu tenang-tenang aja ya, tiap hari asik bekerja. Dia kayaknya nggak memikirkan, tapi yang bingung, yang sibuk pontang-panting itu adalah bapak ibunya. Bapak ibunya bingung sampai nyarikan ke sana kemari, bagaimana supaya anaknya dapat jodoh ya. Nah, ada juga yang mungkin, anaknya tahu, juga dicarikan jodoh, orangnya juga, orang tuanya juga mungkin bingung. Nah, ini kadang-kadang tidak mudah kita, melihat persoalan ini, untuk mengatasinya tidak mudah. Karena banyak kadung ya, terlanjur ada seorang gadis usia 30 tahun kayak bermusuhan dengan orang tuanya karena merasa kayak dipojok-pojokkan untuk dicarikan jodoh. Kemudian anak ini cenderung tidak mau mendekat ke orang tuanya karena nanti hanya akan dibongkar, "Kapan kowe nduk nikah? Mana pasanganmu?" Nah, ini padahal, anak ini sedang bingung, gelisah, belum ada pasangan. Nah, bagaimana sikap kita orang tua? Karena di dalam ajaran agama, kewajiban orang tua itu sesungguhnya mengantarkan anak-anak kita sampai berumah tangga. Baru tugas sebagai orang tua selesai. Karena kalau sudah rumah tangga, sudah memiliki negara baru, pemerintahan baru. Nah, begitu. Jadi orang tua jangan santai-santai ketika melihat anaknya sudah mulai usia 24 tahun, 25 tahun. Syukur kalau anaknya sudah mulai punya pasangan, ya orang tua jangan pasang, muka yang jegadul, muka yang cemberut, ya mulailah menyesuaikan. Kalau anaknya datang, kemudian ada yang apel, mama, cobalah orang tua juga welcome, bersikap manis, bersikap ramah dan sebagainya. Pukul langsung melototi siapa itu, orang mana dan sebagainya. Ada yang ibunya itu langsung ambil alih, minta nomor HP lakinya, terus ibunya yang intervensi, akhirnya gagal karena ketakutan cowoknya. Ada yang seperti itu, sehingga itu akan menimbulkan trauma-trauma di kalangan anak kita.
Nah, kemudian ada lagi, mungkin orang tua indifferent namanya, masa bodoh, luweh, nggak mikir. Ada, seorang keluarga yang anaknya itu ada 4 cewek semua, belum nikah semua. Yang termuda aja usianya 35. Nah, berapa yang tertua? Nah, itu bisa dibayangkan. Terus bagaimana keluarga ini, ada care nggak? Ada perhatian nggak terhadap anak-anaknya, anak-anak gadis yang sampai tua-tua belum nikah? Nah, tentu orang tua harus berupaya. Karena ini tugas Anda sebagai orang tua belum selesai. Ketika belum mengantarkan anak Anda memasuki dunia pernikahan. Nah, di antara yang harus Anda lakukan sekarang, para orang tua, cobalah Anda ajak anak gadis Anda pergi. Mungkin anak gadis kita itu yang paling dicocoki dengan ibunya. Atau dengan siapalah yang paling cocok. Ajak pergi, ngobrol berdua sambil makan-makan. Karena itu butuh privasi. Kemudian bicara. Nah, jangan di depan banyak saudara-saudaranya atau di depan ramai orang di rumah, Anda, kowe iki wis ngerti ra prawan tuwa, ora nikah-nikah. Itu jangan seperti itu, karena itu akan membuat dia patah semangatnya dan dia akan luka hatinya. Nah, yang terbaik Anda harus bijaksana. Bahkan ketika orang tua juga mendaftarkan anak gadisnya atau cowoknya ke serasi atau biro jodoh. Nah, ini sebaiknya anak diajak berembuk bahwa ini bagian dari ikhtiar, niat baik, niat ibadah, begitu ya. Karena banyak yang tersinggung, didaftarkan, dicarikan jodoh, udah marah-marah dan sebagainya. Akhirnya menutup diri dan sampai akhirnya peluang untuk menikah menjadi sangat sulit sampai usia tua. Makanya orang tua harus menjadi mitra, harus menjadi kawan yang dekat dengan anak gadisnya, karena bisa mengeluarkan unek-uneknya, anaknya seperti apa, dan itu bangun seperti itu. Sehingga persoalan jodoh itu lebih mudah. Kenapa tidak laki-laki? Laki-laki cenderung lebih kuat, lebih tidak terlalu masalah ya. Ketika memasuki usia 30, laki-laki masih santai. Tapi wanita memasuki usia 30, itu sudah nervous kondisinya. Psikologi mereka jadi ada gangguan gitu. Sensitif, mudah marah, tersinggung, pokoknya sembarang perasaan itu akan tersimpan di sana. Kemudian mulai marah-marah, marah dengan dirinya, marah dengan Tuhannya, marah dengan orang tuanya, sebagai macam-macam. Nah, ini akhirnya sulit dimengerti dan banyak yang akhirnya menuju kondisi depresi. Depresi itu adalah di mana dia tidak bisa menerima kenyataan apa yang dihadapi, sulit diterima oleh pikiran dia. Dan ini mengalami depresi-depresi. Nah, itulah kira-kira yang tip-tip yang bisa dilakukan. Tapi jangan khawatir, kalau Anda pikiran positif, berharap banyak, dan bisa mengelola semuanya hubungan komunikasi dengan anak-anak, itu akan lebih mudah dicarikan solusi. Oke, saya kira itu dulu. Dan sekarang Abi akan jualan lapak, ya, menggelar lapak. Ya, ini oke, masih banyak ya. Serasi. Nah, ini sekarang ada jejaka 27 tahun. 27 tahun ini Ambarawa ya. Islam. Dia karyawan biasa, yaitu karyawan Indomaret. Jadi kayak minimarket ya. Kemudian ada jejaka usia 36 Kulon Progo. Ini seorang wira swasta, orangnya kalem. Kulon Progo, Muslim. Kemudian
Ada lagi umur 33 Purworejo. Ya, ini biasa ya, carinya juga nggak muluk-muluk. Yang penting perempuan sederhana, setia, menerima apa adanya, itu monggo ya. Lulusan SD, SMP, SMA bisa ya. Kemudian ada lagi usia 34. Ini dari Bantul ya, laki-laki. Ini wira swasta. 34 wira swasta muslim ya. Kemudian jejaka umur 46. Umur 46 muslim, belum punya pasangan, belum pernah punya pasangan, 46 jejaka. Nah, dia berharap dengan gadis yang masih fertil, jadi masih subur, kira-kira usia antara 30-38 ya. Kemudian ada lagi jejaka Kristen, umur 44 ya. Umur 44, tinggal di sekitar Yogyakarta. Nah, itu saja dulu. Jadi saya mengingatkan, ayo semua silahkan subscribe ya, mensubscribe, juga share, supaya apa? Peluang jodoh Anda lebih banyak. Bantu semuanya di subscribe. Kemudian ketika Anda mau minta dikenalkan, silahkan kirim KTP ke WA admin ya. Sangat mudah, harus KTP karena semua gratis ya. Terima kasih, mudah-mudahan Anda cepat menikah. Get married. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.